Bagaimana lulusan SMP yang lulus dari sekolah luar negeri melakukan verifikasi dan validasi NISN peserta didik untuk siswa yang sudah lulus pada tingkat SMA, SMK, MA, maupun kuliah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan memberikan penjelasan mengenai cara verifikasi dan validasi NISN bagi peserta didik untuk lulusan SMA, SMK, MA, maupun kuliah yang pada video ini akan dibahas untuk lulusan sekolah luar negeri atau untuk lulusan SMP sederajat sekolah luar negeri. Namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan bahwasannya verifikasi dan validasi NISN peserta didik itu bisa diakses melalui lamannya pd.data.kemdikbud.go.id/verval/lulusan-. Pada website ini nanti teman-teman diminta untuk memasukkan NISN, memasukkan NIK, memasukkan nama, memasukkan tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, email, tahun ajaran lulusan SMA, sekolah lulusan SMA, peminatan, ijazah SMA, tahun ajaran lulusan SMP, sekolah lulusan SMP, dan NISN SMP, serta ijazah SMP. Yang banyak menjadi pertanyaan di kalangan teman-teman yang mengikuti channel saya, itu bertanya bagaimana bagi teman-teman yang SMA-nya di dalam negeri, sedangkan SMP-nya di luar negeri atau sekolah Indonesia luar negeri. Caranya seperti apa? Pastikan teman-teman mengetahui bahwasannya ijazah untuk tingkat menengah pertama yaitu di sekolah Indonesia luar negeri. Ini saya tunjukkan ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Sebentar. Saya tunjukkan contohnya saja. SILN SMP. Nah, bagian depan nanti seperti ini ya teman-teman untuk sekolah luar negeri. Sekolah Indonesia luar negeri ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, ijazah sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2021-2022. Yang bertanda tangan di bawah ini kepala, nomor pokok sekolah nasional, dan nanti yang membedakan bagian mana? Yang membedakan ialah bagian kode ijazah. Yang lulusan dari sekolah Indonesia luar negeri biasanya ijazahnya itu ada kode LN-nya ya, luar negeri. Nah, kita mau coba saja praktikan bahwasannya daftar SMP sekolah luar negeri ya. Sekolah daftar SMP di luar negeri. Ya, di sini nanti akan banyak muncul ya teman-teman di data sekolah kita. Itu ada nama-nama SMP di luar negeri yang mungkin teman-teman akan cari ya. Sekolah si Tokyo tingkat SMP, si Cairo tingkat SMP, coba ya. Kita coba masukkan si Cairo. Ada ya teman-teman, ada sekolah si Cairo tingkat SMP, sekolah si Cairo tingkat SMP juga. Nah, ini bisa. Nanti teman-teman ketika melakukan pengajuan, pastikan saja bahwasanya semua data ini tepat. Contohnya NISN, NIK sesuai KTP dan KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, email, ada tahun ajaran lulusan, ijazah yang tertera di ijazah ya teman-teman. Contohnya tadi ini tahun pelajaran, ini ya. Terus selanjutnya ada sekolah, ada peminatan, ini untuk jenjang SMA sederajat. Choose file, ini ijazah SMA sederajat dengan ukuran maksimal 1 MB. Ya, dengan format filenya JPG, JPEG, PNG dengan ukuran maksimal 1 MB. Terus yang selanjutnya profil lulusan SMP sederajat, ini sesuaikan saja. Misalnya tahun 2001-2022 di sekolah si Cairo tingkat SMP, masukkan saja NISN-nya. Karena memang di ijazah ini juga tertera NISN-nya. Ya, begitu.
Setelah itu cus ijazah SMP-nya, baru klik ajukan. Jadi simpulannya ialah ketika teman-teman lulus di SMP luar negeri dan sekarang SMA-nya di Indonesia, cara pengajuannya sama dengan pengajuan biasanya ya, yang memang siswa tersebut lulusan dalam negeri dan SMP dalam negeri, SMA dalam negeri. Artinya kalau teman-teman SMP-nya lulusan luar negeri, SMA-nya lulusan dalam negeri, cara melakukan verifikasinya juga sama. Setelah diklik ajukan, nanti kan pastikan data berhasil diajukan. Nanti akan ada pop-up berwarna hijau, data berhasil diajukan, baru teman-teman klik saja status pengajuan. Nanti di status pengajuan, teman-teman tinggal masukkan saja emailnya, dicek apakah memang data pengajuan kita sudah disetujui oleh pihak admin ya, terkait verifikasi dan validasi NISN peserta didik untuk lulusan SMA, SMK, MA maupun kuliah. Mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung, apa sih manfaat daripada pengajuan verifikasi dan validasi NISN? Ini coba saya ulangi lagi ya sebagai gambaran. Untuk verifikasi dan validasi ini dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Artinya, pemerintah memberikan wewenang utuh kepada siswa yang sudah lulus untuk melakukan pembenahan data. Karena biasanya di tingkat satuan pendidikan itu ketika teman-teman lulus ada data yang keliru. Data yang keliru tersebut apabila status teman-teman sudah lulus bisa dibenahi. Pembenahannya lewat apa? Pembenahannya lewat verbal lulusan. Caranya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi sampai yang sekarang. Nanti kalau teman-teman sudah klik email ya, klik status, maka nanti akan ada informasi bahwasannya status NISN-nya disetujui. Begitu teman-teman di sini. Pengajuan NISN peserta didik berhasil disetujui dengan NISN sekian. Ini menandakan bahwasannya status pengajuan teman-teman sudah disetujui. Ada juga ini yang menunggu teman-teman ya. Oke. Nah, caranya masuk di laman tersebut nanti ketikkan saja di Google cek NISN dengan nomor. Setelah itu klik di sini. Setelah itu klik yang verbal lulusan. Kalau data teman-teman tidak ditemukan berdasarkan hasil pencarian ini. Nanti lakukan klik di sini, baru nanti akan diarahkan ke laman pd.data.kemdikbud.go.id /verbal-lulusan dengan penjelasan saya di awal tadi sama. Manfaatnya ke sana teman-teman. Nanti teman-teman tinggal di maintenance, artinya dicek secara berkala status pengajuannya. Masih menunggu persetujuan atau gagal atau tidak disetujui atau sudah disetujui. Seperti itu ya teman-teman ya. Penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai verifikasi dan validasi NISN peserta didik. Khususnya saya menjelaskan bagi teman-teman yang SMP-nya dari luar negeri. Demikianlah penjelasan saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data, salam literasi.